Jadi tanggal berapa kau mau daftar? Tidak tahu ya Bapak. Kalau bisa tanggal 11, saya daftar tanggal 11 Bapak. Ya ini karena ini sekarang tanggal? Sekarang tanggal 9. Oh iya, sip sip. Sebentar kok TTTD toh. Ini kelihatan adik. Sudah, sudah. Oke. Nah kakak paling penting di dua bab terakhir ya. Nah, Ya, nah ini. Eh, sorry. Bukan ini maksudnya. Posisi besar mana ya? Oh ada ini. Nah ini. Jadi kau harus apa nanti kan ini kan sudah oke lah ya. Nanti kak sebentar sore kakak ada di kafe kakao toh. Kau tahu toh yang mau naik naik apa itu Kota Raja yang tuh mau lari dari pom bensin Kota Raja baru mau arah. izin Bapak. Nanti saya kan tidak tahu tempatnya. Nanti saya bisa lihat dari Google aja. Tadi Oh saya ada kas lihat. kas Sherlock Saya ya. tidak. Ya, Iya, apa pokoknya di Kota Raja sana mau mau naik ke arah apa dekat rumah iya, sakit Bayangkara itu iya, toh. iya. Rumah Sakit Bayangkara. Iya, Mhm. Sebelum nanti kakak Sherlock toh. Kalian sore-sore kak sekarang jam sore-sore sedikit toh. Baru siap, siap. daripada aku cari untuk ini tuh biar kalau hari ini kakak TTD berarti kok bisa besok kok langsung malam berarti kok balik kok print besok kok daftar ya Iya, terus iya, kok iya. buat PowerPoint-nya nanti PowerPoint-nya kita diskusi juga biar gitu. Oke, ini adik kakak cuma mau sampaikan karena nanti kok ujian bab ini yang kok sampaikan kan ya. Nah, bab bab 5 ini. Nah, yang paling penting itu kok tahu cara membaca. Sekarang kakak tanya, kok sudah tahu semua nilai yang hasil statistik ini? Kok sudah tahu? Maksudnya kok jujur sama kakak biar kita bisa saling berbagi supaya waktu ujian kok bisa menerangkan ini. Hmm, masih belum ini Bapak. Terlalu Ya, ini. kakak jelaskan kok ya, kakak jelaskan kok yang kakak tahu tentang beberapa tabel-tabel ini ya. Nah, ini kan nanti kan otomatis tabel ini yang kau paste toh di PowerPoint toh. Iya, Nah, yang penting kau tahu ya. Nah, adik-adik ini bisa tahu apa kok bisa menjelaskan saya panggil kok ini boleh ya. Iqbal itu bagus namanya ya. Saya panggil kok iya. Iqbal ya. Ya, Makasih, makasih. ah, Iya, ah. Saya memilih nama Iqbal. Oke, nah Iqbal nanti bisa menjelaskan itu saja sih yang kakak saja kok diskusi online ini karena itu. Jadi kok sudah iya. susun capek, sudah bagus ya. Nah yang kedua, kok harus bisa menjelaskan itu ke orang lain ya. Mungkin Iqbal tahu apa penelitian ini untuk ini Iqbal punya skripsi, tapi sekarang waktu di ujian itu Iqbal harus menjelaskan hal ini ke orang lain supaya orang lain paham apa yang Iqbal tulis ya. Siap. Waktu di ujian tuh itu. Jadi dosen penguji itu dia mencari apa ya? Iqbal bisa menerangkan ke tidak yang Iqbal tulis ini ke orang lain ya. Jadi Iqbal bisa menulis pakai tangan tapi Iqbal juga bisa ngomong ke orang lain. Nah, itu kan tidak tidak Siap. bisa tuh tangan ngomong. Nah, Tidak bisa, Pak. itu. Siap, siap. Nah, Iqbal akan diuji di situ. Jadi Iqbal ingat kata kakak bahwa waktu ujian itu tidak mencari Iqbal punya kesalahan, tapi Iqbal bisa menjelaskan hasil ini ke orang lain ke tidak. Nah, ini yang kakak mau sampaikan ya, Amin, supaya amin. Amin. supaya supaya Iqbal bisa bisa selesai, toh. Nah ini. Nah, Amin. ya, Iqbal jadi biasanya mereka tanya begini, Iqbal punya penelitian ini apa? Ya, berarti kan hubungan antara uang ya toh efektivitas ya itu ya Iya, belanja itu sama kemiskinan. Jadi cuma dua variabel ya Iqbal. Iqbal hanya dua. Satu mengenai uang belanja daerah, terus satunya tentang kemiskinan. Nah, kalau dalam ekonometrik itu disebut regresi sederhana ya. iya. Regresi sederhana. Jadi kalau ditanya ini kok punya model apa? Bilang aja model regresi sederhana, ya. Karena apa regresi sederhana? Karena cuma satu variabel bebas dan satu variabel tidak bebas terikat atau dependen itu ya. Kalau yang bebas independen.
Nah itu. Jadi kalau ada istilah juga univariat ya, atau multivariat. Ya, kalau multivariat berarti regresinya banyak, variabelnya tuh banyak. Ya. Nah itu biasanya kadang ada yang bertanya begitu. Nah itu konsep itu harus tahu. Ya, jadi nanti Iqbal kalau sudah daftar sambil nunggu jadwal ujian kapan, Iqbal mencari referensi itu, perkuat ekonometrik lagi ya. Jadi baca Iya, perbedaan regresi sederhana dan berganda. Tapi dalam tes skripsinya Iqbal ini sederhana ya, harusnya berganda tapi tidak apa-apa ya. Tapi ini sederhana. Nah, yang kedua Iqbal pakai double log ya, double log ini ya, bahwa regresi saya menggunakan double log ya. Itu apa mekanisme logaritma ya. Kalau di Excel ln itu ya, ada log 10 ya, logaritma natural. Nah, sebenarnya alasannya bahwa ada perbedaan-perbedaan satuan ukur ya. Kalau ditanya kenapa kok harus menggunakan ini? Karena ada perbedaan satuan ukur gitu ya. Misalnya begini, jembatan tambah jalan sama dengan itu kenapa? Masa jalan jembatan? Iya tah? Itu logikanya ya Iqbal. Nah, ya, harusnya jembatan tambah jembatan sama dengan dua jembatan gitu. ya Tapi jembatan. kalau tadi satu jembatan ditambah satu jalan, baru dua apa? Itu kan tidak bisa terdefinisi itu. Kan tidak mungkin juga hasilnya satu jembatan ditambah satu jalan sama dengan satu jembatan dan juga satu jalan. Tidak bisa. Jadi dia tidak terdefinisi. Nah, double lock memiliki peran minimal di situ ya. Nah, itu yang kalau ditanya kenapa kok harus menggunakan model ini? Jawab saja seperti itu ya, singkat. Ah, saya punya ini agak beda satuannya. Nah, ini yang mungkin hemat saya, apakah kita menggunakan ini supaya agak baik hasilnya ya. Terus ingat bahwa eh, kelemahan dari double lock, dia mengurangi nilai apa ya, objektivitas dari hasil itu ya. Iya, iya, Maksud iya. kakak tuh begini, kalau kau sudah didoktrin, misalnya Iqbal sudah didoktrin macam-macam, pasti prinsipnya Iqbal sudah beda. Jadi Iqbal sudah tidak original lagi. Nah, itu kelemahan dari kalau sebuah data kita double lock ya. Itu kelemahannya. Namun tanpa menguraikan di sini kan, kalau misalnya ditanya begitu, kalau kau pakai ini kan berarti data itu sudah tidak original ya. Namun di sini bahwa model ekonometrik itu hanya mencari indikasi apakah ada hubungan antara belanja provinsi Papua dengan kemiskinan. Nah itu ya. Nanti Iqbal waktu ujian skripsi Iqbal menjelaskan seperti itu. Kalau misalnya ya, itu yang kedua ya, yang Iqbal harus sampaikan karena Iqbal Siap, berani menggunakan double lock ya. siap. Ya, jangan begini. Ada itu mahasiswa waktu di ujian langsung dia bilang begini, ini dosen ini yang kasih. Nah itu Iqbal tidak boleh begitu ya. Siap, Jadi siap, apapun siap. yang dibantu, Iqbal mempertanggungjawabkannya di depan dosen penguji. Jadi misalnya ini kan Pak Yundi sudah bantu Iqbal memberikan model, Ya, model ekonometrik. Tidak boleh Iqbal karena Iqbal sudah tidak bisa menjawab, langsung Iqbal bilang begini, itu Pak Yundi yang kasih. Wah tidak bisa. Berarti Iqbal apa ya? Itu etika ya. Iqbal tidak beretika itu, ya etika. Jadi Iqbal bilang kalau saya tidak bisa siap, saya lupa, begitu saja. Jangan sampai Iqbal menyebut nama orang lain di siap, dalam siap, ujian. siap, Beberapa siap, kali mahasiswa begitu ya, tapi Iqbal tidak boleh. siap. Saya Ya, mengerti. siap, pintar. Nah itu Iqbal harus paham. Nah terus yang ini ya, uji normalitas. Nah ini memang penting karena kalau ditanya kenapa Iqbal harus uji normalitas itu. Jadi data uangnya, data penduduk miskin itu harus secara statistik berdistribusi normal. Jadi kan kalau berdistribusi normal ini begini ya. Waktu itu siapa yang ngajar kok statistik?
Statistik sama apa? Oh ya. Oh Lupa, lupa. masih ingat-ingat toh statistik. Jadi intinya begini, kalau ada grafik, jadi Iya, data itu harus seperti ini, ya. Data itu harus seperti ini. Jadi ini data-data ini ya. Nah, ini harusnya pendek, terus dia mulai terdistribusi di tengah, ya. Jadi kalau misalnya datanya Iqbal misalnya ini tingginya di sini, ya, ininya tinggi, terus di sininya pendek-pendek atau kurus. Nah, ini kurang iya, bagus datanya. Diharapkan data itu dia apa ya? Data tebal. itu tebal di tengah. Jadi dia jadi semacam misalnya Iqbal punya data uang tadi ya belanja Provinsi Papua itu 2016 sampai 2021. Nah, data data 5 tahun itu harus berada di min ya atau rata-rata 5 tahun itu misalnya datanya 500 juta. Otomatis data-data yang lain tuh harus nempel di 500 juta, mungkin 400. Tidak boleh tiba-tiba ada yang 1 miliar. Nah, 1 miliar ini yang tidak boleh ada dalam dalam apa kita punya data. Nah, uji normalitas untuk menjustifikasi itu, apakah ada data yang terlalu terlalu apa ya terlalu besar begitu. Biasanya kalau di statistik disebut outlier, data outlier. Nah, Ya, kalau ditanya, ini uji normalitas untuk apa? Untuk mencari data itu, ya, untuk data itu. Jadi Iqbal harus paham, ya, apa teorinya itu apa. Kalau matematikanya bisa dikeluarkan angkanya, tapi angka itu Iqbal bisa baca, bisa tahu ini apa. Jangan Iqbal tulis keren toh, uji normalitas, keren bahasanya. Tapi izin, Iqbal izin Bapak. apa itu? Bapak punya suara tadi terputus. Oh, oke, Ya, sudah iya, sudah ini sudah. iya baru ada. Iya, Ah, Jadi Iqbal harus paham ini ya, biar Iqbal bisa menjelaskan ya. Karena Iqbal dibimbing oleh saya. Kalau Iqbal tidak bisa menjawab, nanti saya dikira tidak bisa membimbing sama Ibu Rama ini ya. iya. Kemarin Bapak sudah bilang begitu, jangan bikin malu Ibu Ramaya ini sama Bapak. Ya, seperti itu ya. Ya, Iya, kita kita manusia pasti punya kelemahan-kelemahan, tapi jangan terlalu banyak ya dalam ujian. siap, siap Oke. Bapak. Nanti kan apa pendaftarannya kan tanggal 11. Mm. Ujiannya nanti tanggal 16. Mungkin nanti saya belajar-belajar, saya pahami semuanya dulu. Ya, Baru, iya. ya. Terus waktu adik sudah bikin PowerPoint, sampaikan ke Belum, kakak. Ya, kalau sudah belum, buat, belum. kalau sudah Iya, buat PowerPoint, nanti kita jumpalah di kampus, baru kakak ingatkan lagi, ya, supaya ya, baik toh Iqbal. Nah, yang berikutnya ini Iqbal. Iqbal mau menguji dia secara statistik. Jadi Iqbal tidak menguji normalitas itu secara gambar ya. Kalau ini gambar, yang ini. iya, Tapi Iqbal mengujinya secara statistik ya. Ini siap. ada ada apa skewness, kurtosis ya. Ini semua hal yang untuk menguji hal itu. Tapi kan Iqbal dari redaksinya Iqbal pakai ini. Jadi kan ini kalau ada yang disebut itu Jebera ya. Jebera, Jebera tes ya, Jebera teh. tes. Nah, ini memang kalau apa ya sedikit baik ya Jebera tes ini untuk melihat itu karena jadi Jebera tes ini dia untuk univariat dan multivariat ya. Berarti kan statistik parametrik ya, bukan non parametrik. Nah, ini cocok. Jadi kalau kenapa ditanya, kenapa kok pakai ini? Ah, Iqbal bisa menjelaskan bahwa dua ini sesuai dengan model saya karena model saya univariat. Jadi Jebera tes ini cocok untuk penelitian saya. Nah, ya tah? Nah, ini kan nilainya ini kan sudah baik ya. Ini nilainya. Jadi kan Jebera tes ini kan dibandingkan dengan X pangkat 2 ya. Kalau Ya, ditanya kalau matematikanya ya, X pangkat ya, 2. Nah, X pangkat 2 ini chi square. Nah, ini nilainya baik ini ya. Nah, ini juga signifikan. Otomatis kalau disimpulkan datanya di atas 5%, otomatis datanya distribusi normal. Gitu ya.
Nah, ini biasanya ada yang tanya gitu. Jangan sampai Iqbal tidak bisa menjelaskan JBTS itu apa. Ya, jadi kalau ditanya, ini cocok dengan saya karena saya univariat juga, karena JBTS mengukur model yang univariat dan multivariat. Ya. Nah, terus yang berikutnya ini menggunakan dua ya. Padahal istilahnya begini ya, JBT sudah menjelaskan itu, tapi adik ini lagi mengukur lagi. Padahal JBTS itu begini adik, semakin besar nilai n itu semakin baik ya. Jadi kelemahan JBTS itu kita punya apa ya? Harus data yang banyak gitu ya. Karena kalau datanya sedikit, umumnya JBTS mengeluarkan hasil yang signifikan atau data yang tidak distribusi normal. Tapi ya adik pas nguji ini datanya keluarnya baik ya. Nah, ini jadi ada asumsi JBTS itu kan semakin besar nilai n ya jadi horizon waktunya adik kan 2016-2021. Nah, kalau misalnya itu 20 tahun, 40 tahun, nah itu semakin baik. Nah, ini yang mungkin alasannya adik menggunakan Sarpia-Wilk tadi. Ya, jadi kalau ditanya, kenapa kok pakai dua hanya untuk menguji ini? Adik bisa menjelaskan itu. Ya, bisa ya? Siap, insya Allah. Amin. Amin. Ya, itu. Nah, Sarpia-Wilk ini begini adik ya. Intinya begini, data tunggal ya. Data tunggal, data yang belum dibuat frekuensi. Jadi misalnya begini, data uang. Misalnya PAD. PAD Iya, itu data RP toh. PAD iya. itu data RP. Tidak bisa adik buat misalnya data presentasi PAD terhadap APBD. Nah, data frekuensi ini yang adik olah itu tidak bisa. Jadi apa ya? Kadang juga orang begitu. Dia tidak paham teorinya, dia mengolah data. Nah, Sarpia-Wilk ini tidak bisa digunakan oleh data yang sudah difrekuensi. Jadi harus data tunggal, data dasar. Jadi kalau data yang adik download data uang, nah data uang itu yang langsung diolah. Jangan dibuat presentase, diklasifikasi berdasarkan kuartil, tidak boleh. Nah, Siap. itu Sarpia-Wilk ya. Nah, adik ini kan tidak, kakak tanya adik tidak mengolah data seperti itu kan? Tidak tahu. Tidak menggunakan persentase penduduk miskin toh, tapi menggunakan total penduduk miskin. Iya kan? Iya, iya. Nah, itu yang adik jelaskan nanti ya. Kenapa saya menggunakan Sapiro-Wheel? Karena penduduk miskin saya tidak gunakan persentase penduduk miskin, tapi saya menggunakan total jiwa. Total jiwa Masalah penduduk dia. miskin di Papua. Itu yang saya Oh, olah, ya. iya, iya, iya. Nah, itu yang adik catat, yang kalau ditanya adik menjelaskan itu. Kenapa saya menggunakan Sapiro-Wheel dengan JBTS, ya. Nah, ini kan dua 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 alat ukur itu dia tidak signifikan, tahu berarti datanya berdistribusi normal. Sehingga kalau ditanya ini kok punya data kok sedikit sekali. Nah, adik bisa menjelaskan bahwa Sapiro-Wheel sudah mengatakan bahwa data saya normal sehingga bisa dilanjutkan dalam proses pengujian model. Ya. Nah, ini adik bisa baca. Nah, kalau ini Ramsey test ini sebenarnya begini, dia apa namanya spesifikasi model ya. Spesifikasi model namanya. Dia menguji itu, spesifikasi model. Model ini baik tidak ya. Spesifikasi model kan teorinya sudah sesuai kah, datanya sudah baik ya. Atau kalau misalnya dia tidak lolos uji Ramsey ya kita bisa menggunakan yang lain. Tapi dari Ramsey test ini model yang Iqbal bawa ini, kemiskinan dengan belanja ini lolos ya, lolos. Nah, sebenarnya jadi kalau ditanya uji Ramsey ini apa? Ya, Iqbal bisa katakan untuk menguji linearitas. Yang pertama linearitas, yang kedua spesifikasi model ya.
bahwa spesifikasi model saya ini sudah baik, seperti itu ya. Nah, ini maksud dari ini ya, 5.2 ini. Nah, ini yang adik nanti sampaikan. Jadi adik kan di PowerPoint kan nanti mengcopy file ini, ya kan? Ya, Mengcopy tabel ini. Tapi adik bisa menjelaskan bahwa maksud dari tabel ini ada dua hal, bisa menguji linearitas dan juga menyampaikan bahwa model saya ini sudah dilakukan uji spesifikasi model, ya. Nah, ini ya, ya, ada F statistik, ya, ada Likelihood rasio nih sebenarnya sama dengan uji F. Jadi Likelihood ini kan apa, menguji slope itu ya, adik, kalau begini ya. Kalau ini ada kurva, ya, ada kurva. Nah, ini ya. Nah, slope ini diuji, ya. Slope ini diuji. Nah, Likelihood itu menguji itu, slope itu. Jadi elastisitas ya, bisa juga disebut uji elastisitas. Namun Likelihood ini menguji apakah pengubah belanja provinsi Papua itu bisa memiliki hubungan yang baik terhadap penurunan kemiskinan. Itu sebenarnya ya. Itu sebenarnya tujuan dari Likelihood. Sama dengan uji F statistik, apakah secara bersama variabel independen ini bisa menjelaskan variabel dependen, ya. Itu yang adik harus jelaskan. Secara dari F statistik dan Likelihood sama-sama mendukung bahwa belanja pemerintah Provinsi Papua ini bisa menjelaskan penuntasan kemiskinan di Papua dengan alasan nilai F statistik dengan Likelihood, ya. Seperti itu. Ini tujuan dari adik punya tabel ini ya. Nah, yang berikutnya ini ya, autokorelasi ini bisa adik jelaskan. Yang paling penting ini yang sebenarnya begini ya, kalau menurut hemat saya tuh kalau dia univariat, kita tidak usah uji asumsi klasik ya. Kita langsung saja kalau dia multivariat baru kita lakukan uji asumsi klasik. Tapi kalau macam dia univariat, kita tidak perlu menghitung asumsi klasik itu. Ya, tapi karena ini sudah terlanjur tidak apa-apa, semakin baiklah. Nah, yang paling penting di sini, adik bisa membaca ini, ya. Membaca adik punya skripsi ini, Iqbal. Ya, tabel ini yang menjadi penting kan. Nah, ini yang adik bisa jelaskan. Nah, yang pertama itu adik punya nilai ini, ya, nilai ini. Teori katakan hubungan belanja dengan kemiskinan itu tandanya negatif, ya. Sedangkan hasilnya Iqbal di Provinsi Papua, hubungan belanja dengan kemiskinan itu positif. Ya toh? ya, Ini kan tandanya positif toh? Nah, berarti teori katakan negatif, Iqbal katakan positif. Nah, ini harus dipertentangkan, ya. Hasilnya Iqbal dengan teori itu beda. Kita mau ikut hasil penelitiannya Iqbal atau ikut teori. Nah, ini yang harus adik jaga. Misalnya begini, kalau yang nguji Pak Yundi, dia tahu, kenapa kok punya teori negatif, kok punya hasil positif. Ini Provinsi Papua mau mengikut teori atau mengikut penelitiannya Iqbal. Nah, ini yang Iqbal harus bisa menjelaskan ini di ujian skripsi, ya. Nah, ini bagaimana? Iqbal sudah baca ke tidak? Ya. Hasilnya Iqbal positif ini. Masa begini? Ceritanya kan begini.
kalau belanja pemerintah Provinsi Papua naik 1 triliun, masa Ya. toh kemiskinan juga naik? Iya Iya, toh. iya. Kan teorinya kan seperti hukum permintaan, slope-nya negatif, ya. Jadi kan kalau kalau begini kan hubungannya begini, Bang. Ya. Misalnya sumbu yang mendatar ini kemiskinan, ya. Atau ini uang, ya. Harusnya kan dia gini kan, Iya. hubungannya gini. Jadi kalau macam 500 juta, ya toh. Nah ini, ya hubungannya kan gini ya. Iya toh. Iya, iya, Nah, begitu. gini toh. Iya. Nah, ini dari semakin kecil toh, ini semakin Hmm, kecil, ininya semakin besar. betul. Nah, kalau kalau modelnya Iqbal akhirnya modelnya gini. Iya toh? Iya toh? Hmm, Modelnya Iqbal begini nih. Uang dengan kemiskinan ini. Jadi uang naik, kemiskinan naik. Nah, ini kan bertolak belakang dengan teori. Ini ya. Nah, ini yang Iqbal harus pahami dari hasil ini. Walaupun Iqbal masih didukung ya. Jadi Iqbal masih didukung dengan angka ini. Ya, ini kan dia di bawah 0,05. Jadi angka positif ini apa masih tidak nyata ya. Masih tidak nyata secara statistik apakah benar belanja pemerintah ini mendukung peningkatan kemiskinan di Papua. Karena nilai signifikansi ini 0,3 toh. 0,3 ini kan lebih besar toh. Iya kan? ya, Lebih besar dari 0,5. Harusnya kan dia lebih kecil. Kalau dia lebih kecil berarti itu memang benar-benar hasilnya seperti itu. Jadi pada peningkatan atau apa ada kinerja 2016 2021 tentang kinerja kemiskinan di Papua itu dari segi belanja itu tidak nyata. Jadi bahwa kita bisa nanti interpretasinya bahwa walaupun ya ini diingat-ingat ya Dek ya. Adik bisa menjelaskan perbedaan teori itu begini. Kaitkan dengan penelitian terdahulu di bab 2. Ya. Ada tidak penelitian yang menghasilkan hasil yang sama, positif? Nah, ini yang adik harus cari ya. Cari di internet, ada tidak penelitian orang lain yang mendapatkan hasil yang sama? Sama-sama dia positif ini. Hubungan antara belanja daerah dengan kemiskinan itu positif. Ya. Cari referensi itu. Nah, yang kedua caranya ini ya, tidak nyata. Jadi dalam artian tata kelola belanja daerah di Provinsi Papua sebenarnya tidak nyata dalam memberikan indikasi dampak terhadap peningkatan kemiskinan. Ya. Jadi ingat menggunakan kata indikasi. Ya. Kita tidak model ekonometrik itu tidak memberikan apa ya, ini real begitu bahwa dia mempengaruhi ini tidak, tapi dia memberikan indikasi tanda-tanda terhadap variabel yang kita lihat ya. Jadi adik bisa didukung dengan angka ini, dia di bawah 0,05 ya. Sorry, 0,6. kok di bawah? Sorry, mana nih penghapus ini? Dia di atas ya, dia di atas 0,05. Nah Ya, ini yang bisa apa ya? Justifikasi adik waktu ujian skripsi ini. Yang pertama, oh hasil ini ada juga, misalnya di daerah Jakarta, daerah provinsi lain, kabupaten lain, ada penelitian yang sama, mendapatkan hasil yang sama. Ya, jadi ini fenomena di Papua yang umum misalnya. Nah itu adik harus cari, misalnya dari si Arifin atau dari si siapa begitu, tahunnya berapa, dia mendapatkan hasil yang sama. Itu pertama, caranya yang pertama. Yang kedua, cara kedua, adik menjelaskan ini, bahwa walaupun hasilnya positif, tidak sesuai teori, tapi hal ini masih diklarifikasi oleh
hasil nilai signifikansi hitung. Tuh, ya. Yang ketiga ini terkait originalitas. Jadi jangan sampai efektivitas belanja di Papua itu tahun 2016 sampai 2021 memang tidak profesional untuk menurunkan kemiskinan di Papua. Itu fenomenanya, bisa jadi. Tapi ini hati-hati karena adik mengklaim, redaksi itu adik mengklaim bahwa pengelolaan keuangan daerah, khususnya tata kelola belanja daerah itu tidak menyentuh kantong-kantong kemiskinan. Ya, itu yang ketiga. Tapi bisa adik menjelaskan itu dengan tambahan-tambahan teori ya, tambahan teori bahwa alokasi belanja itu harus secara spasial, harus pada daerah-daerah yang memang kemiskinannya itu tinggi. Ya, misalnya kalau kemiskinan di Papua ini kan di daerah Lapago ya, terkonsentrasi di situ. Harusnya uang itu banyak ke daerah itu supaya kemiskinan itu bisa istilahnya diturunkan, atau jangan sampai ada orang yang berubah statusnya dari awalnya tidak miskin menjadi miskin. Nah itu ya, 3 hal itu. Nah 3 hal itu yang adik harus gunakan nanti di PowerPoint untuk menjelaskan tabel ini. Ya. Nah ini yang dikejar nanti nih. Ya, kalau mungkin orang yang paham ekonometrik dia bisa tahu ini kenapa kok hasil begini ya, seperti itu ya. Terus kok punya nilai ini juga cukup kecil ya. Ya. Nah, ini juga bisa mendukung ya. Bisa mendukung itu kok punya hasil positif, indikasi positif ini bahwa ada sekitar 73% ini ada variabel lain yang bisa mempengaruhi kemiskinan ya. Ini kan arti dari R square itu ya. Nah, jadi ada hal-hal pembenaran yang bisa adik gunakan dalam ujian skripsi nanti. Nah, itu mungkin adik yang kakak mau sampaikan supaya adik bisa menjelaskan. Enggak, maksudnya Iqbal harus menjelaskan itu. Karena jangan sampai yang ujian itu orang yang misalnya Pak Yundi, terus saya yang bimbing Iqbal, baru Iqbal tidak bisa menjelaskan. Nah, saya nanti dibilang, ih itu Pak Boy itu dia bimbing kamu tidak. Begitu. Jadi jangan Iqbal jangan kalau dosen lain tidak apa-apa Iqbal, tapi kalau misalnya Pak Yundi yang nguji, Iqbal harus menjelaskan dengan baik ya. Karena beliau paham ini, paham ekonometrik. Ya, bisa ya Iqbal ya. Tolong Iqbal belajar, kalau bisa besok sudah daftar skripsi di Ibu Engge. Setelah itu mulai belajar lagi sambil buat PowerPoint, persiapkan diri untuk ujian. Ya. Terus apalagi itu sih Iqbal yang kakak mau tekankan kau. Nah, ini kan ini bisa ini ya. Ini sama ya. Ini yang maksud saya tadi ya. Positif ini ya. Positif ini. Jadi kan begini, kalau ini kan cara bacanya begini. Kalau ini X ya. Kalau X ini naik ya, naik satu poin, otomatis kemiskinan ini naik. Naiknya sebesar 0,08 ini. Ini. Nah, sepatutnya kan turun Iqbal. Ya, kalau belanja pemerintah itu naik, kemiskinan harus turun 0,08. Ya. Kalau misalnya 16% ya, ya turunlah ini bisa misalnya 16,00 ya turun misalnya menjadi 14%, ya kan, atau berapa minimal itu, atau 16,20 ya, minimal 16, misalnya 15% atau 16,05. Nah seperti itu, jangan dia naik. Ini yang seharusnya sesuai teori, tapi ini faktualnya Iqbal. Tapi begini Iqbal ya, begini Iqbal, dalam kita meneliti itu kita otonomi begitu ya. Apa yang kita hasilkan benar-benar itu menggambarkan apa yang kita teliti. Ya, jadi jangan Iqbal karena dengar kakak menjelaskan begini, Iqbal, waduh, saya punya penelitian salah kah? Jangan, ya, karena
orang meneliti itu benar-benar mempertanggungjawabkan originalitas penelitiannya. Ya, kalau memang hasilnya tidak sesuai teori, sekarang tergantung peneliti, dia bisa mempertanggungjawabkan perbedaan teori itu atau tidak. Nah, itu yang Iqbal harus pertahankan dalam ujian. Jangan sampai Iqbal terpengaruh oleh dosen penguji. Kok hasil salah ini. Nah, Iqbal tidak mampu menjelaskan itu. Itu yang tadi saya bilang. Iqbal sudah menulis baik secara dengan tangan. Nah, sekarang fungsikan mulut itu untuk Iqbal bisa menjelaskan ke dosen-dosen penguji itu bahwa hasilnya Iqbal memang benar-benar seperti ini. Nah, itu yang dituntut dalam ujian skripsi. Tesis juga begitu, disertasi juga begitu. Sama. Ya. Jadi Iqbal jangan sampai terpengaruh dengan dosen penguji, dan juga Iqbal juga bisa mempertahankan hasilnya Iqbal ini tidak sesuai dengan teori. Jangan sampai memang tata kelola Provinsi Papua yang kurang optimal mungkin toh. Nah, ya kan? Harapannya baik, harapan teori baik, tapi hasilnya tidak baik. Nah, itu Iqbal, bisa ya? Bisa. Oke, itu yang kakak harap kok bisa belajar lagi, karena Ya. belajar lagi dan juga perkaya diri dengan membaca supaya bisa menjelaskan hubungan uang ini. Kalau belanjanya semakin naik, kemiskinan seperti apa ya. Jadi mungkin yang pertama ya. Yang pertama, Iqbal download jurnal yang mirip ya, atau penelitian terdahulu. Baca lagi penelitian terdahulu, apakah ada hasil yang sama, positif ya. Kalau hasilnya negatif, tidak usah dibaca. Tapi kalau hasilnya positif, adik baca supaya bisa mendukung adik waktu ujian nanti. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, itu yang mungkin kakak mau coba mau sampaikan biar kau paham ya, bisa menjelaskan. Kalau yang lain-lain saya rasa berjalan dulu ujian dulu ya. Mungkin itu Iqbal. Ada yang Ya, mau tanya? tidak apa-apa. Sudah. Oke. Ya. Jadi kakak mau kok bisa menjelaskan ya. Bisa menjelaskan itu, jangan sampai kau tidak bisa menjelaskan. Kalau kau tidak bisa menjelaskan, kau keluar ujian skripsi atau kau pakai pala itu. Ya, oke, Pak. Oke, mungkin begitu Iqbal. Kakak mau lihat Ya. adik satu lagi, kau teman siapa? Wali, Agustina Oh Wali. iya, saya biasa sama ini chat sama dia. Oke, mantap. Jadi nanti kalau ini saling menguatkan tuh, bilang bilang Agustina aku cepat juga biar bisa ujian cepat Ya. tuh. Nah, kakak mau Oke. ini dia lu apa? Coba lihat dia punya lagi. Saya Ya. harap besok sebentar saya tanda tangan, besok kau daftar, setelah itu Ya. belajar buat PowerPoint sampai jadi, habis itu PowerPoint-nya kirim ke saya biar saya lihat dulu. Oh ya, nanti saya kirim ke Bapak WA. dulu, bro. Ya, Ya, ya. oke. Kalau ada yang tidak tahu, kau masih bingung langsung tanya supaya kau bisa bisa lancar waktu ujian ya. Siap. Oke, Adik. Terima kasih. Selamat siang. Yang selamat Oh, siang juga, Bapak. Terima kasih banyak. selamat siang.